Teror wanita bermata kosong di Kalimantan. Malam itu, kabut tebal menyelimuti desa Ringin Kulon, desa terpencil di pedalaman Kalimantan yang dikelilingi hutan lebat. Sudah lebih dari 3 bulan, warga hidup dalam ketakutan. Satu persatu, mereka menghilang tanpa jejak. Hanya suara gamelan lirih yang terdengar di malam buta. Alunnya begitu sendu, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi suara rintihan memilukan. Malam ini, warga desa berkumpul di rumah Pak Darso, kepala desa yang wajahnya sudah berkerut karena kurang tidur dan ketakutan. Mereka saling berbisik, menatap keluar jendela dengan was-was. Kemarin malam, si Karto pergi ke kebun dan tidak pernah kembali. Suara seorang pria parut baya bergetar. "Anakku, Pak, anakku yang baru berumur 5 tahun. Dia hilang begitu saja dari tempat tidurnya. Tidak ada jejak, hanya bau busuk yang tertinggal." Seorang ibu muda menangis histeris. Pak Darso menghelang nafas berat, matanya merah kelelahan dan putus asa. "Aku sudah meminta para lelaki berjaga, tapi mereka takut. Setiap kali gamelan itu berbunyi, tubuh kami seolah lumpuh, mata kami mengantuk, dan ketika terbangun sudah ada yang hilang." Beberapa bahkan mulai merapal doa. Tiba-tiba suara angin merdu di luar, diikuti oleh suara gamelan. Suara itu pelan, tetapi menusuk ke dalam tulang. Wajah-wajah warga mendadak pucat. "Astagfirullah, itu dia, itu suara gamelan." Seorang pria berbisik panik. Seorang nenek tua, Mak Suri, tangannya bergetar hebat. "Ini Nyi Ranti, dia belum pergi. Apa hantu itu ingin mencari tumbal lagi?" ucapnya sambil tubuhnya bergetar. Beberapa orang langsung bersimpuh, menangis ketakutan, sementara yang lain menutup telinga, mencoba mengusir suara gamelan itu dari kepala mereka. Di tengah suasana mencekam itu, seorang pemuda bertubuh tegap melangkah memasuki desa. Matanya tajam, dialah Seno, seorang pengembara yang tengah mencari keris pusaka sakti untuk membalaskan dendamnya. "Ada apa di sini?" tanyanya tenang, meski ia bisa merasakan hawa dingin di desa ini. Pak Darso menatapnya. "Sampean bukan orang sini. Pergilah Mas sebelum terlambat. Desa ini diteror oleh arwah dukun sakti yang sudah lama mati," ucapnya sambil putus asa. "Aku kebetulan lewat desa ini, Pak, dan suasananya sangat mencekam. Kalau boleh tahu apa yang telah terjadi di desa ini?" tanyanya sambil menatap wajah Pak Darso. Para warga saling bertatapan. Lalu Mak Suri maju dengan wajah penuh rasa takut. "Dulu ada seorang dukun sakti bernama Nyai Ranti. Dia terlihat cantik, tetapi jiwanya sangat busuk. Dia menyembah kekuatan gelap. Kami tidak tahu sudah berapa banyak bayi yang ia tumbalkan. Suatu malam, kami melihatnya tengah mencapik tubuh bayi yang baru lahir. Lalu kami menangkapnya dan mengarak wanita itu ke tengah desa. Dan kami pun membakar dia hidup-hidup. Tapi sebelum mati, dia tertawa dan bersumpah akan kembali. Dan kini dia menepati sumpahnya," ucapnya sambil ketakutan. Seno, dia diam sejenak, lalu berkata, "Mungkin aku bisa membantu kalian." Seno berdiri di tengah halaman rumah Pak Darso. Matanya menatap ke arah hutan. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Lalu, tepat tengah malam, suara gamelan terdengar lagi. Bau anyir menyeruak. Kabut semakin tebal. Dari balik pepohonan, sesosok wanita perlahan melangkah keluar. Ia cantik, mengenakan kain putih lusuh, tetapi wajahnya terlalu pucat. Matanya kosong. Tak ada bola mata di sana, hanya cekungan hitam yang dalam. Tumbal. Suara lirih namun menggetarkan itu keluar dari bibirnya yang membiru. Beberapa warga yang mengintip dari balik jendela langsung menggigil. Ada yang pingsan ketakutan. Dari belakang Nyai Ranti muncul bayangan-bayangan hitam, sosok-sosok manusia tanpa kepala dan tangan. Merangkak seperti mayat hidup, mereka bergerak menuju rumah-rumah warga. Tidak, mereka datang. Seorang pria berteriak panik.
Seno tahu ini bukan sekedar hantu biasa, tapi ia tetap tenang karena bedong mayit yang ia gunakan melindunginya dari aura dingin Nyai Ranti. Kau bukan berasal dari desa ini, anak muda. Tapi kenapa kau ikut campur dengan masalah ini? Nyai Ranti tertawa, suaranya menggema menyeramkan. Tiba-tiba tanah di sekitar Seno merekah. Tangan-tangan busuk mencuat, mencoba merenggut kakinya Seno. Dia segera merapalkan ajian Gembolo Geni, Manung Galing Geni. Tubuhnya seketika diselimuti api merah menyala. Arwah-arwah gentayangan itu melolong kesakitan. Tetapi Nyai Ranti hanya tersenyum. Sudah lama aku tak melihat ajian itu, bisiknya sambil ia mengangkat tangannya lalu meniupkan nafas busuk ke arah Seno. Seno merasakan hawa dingin yang luar biasa, tapi dia hanya menatap hantu cantik itu dengan tajam. Ajianmu itu sama sekali tidak bisa melukaiku, ucapnya sambil sedikit mengejek. Bedong mayit, teriak Nyai Ranti sambil merapatkan kedua tangannya. Tiba-tiba suara-suara gamelan yang bisa memecahkan gendang telinga menggema di seluruh desa. Seno, dia memejamkan matanya sambil merapalkan ajian Gembolo Geni di tangannya, Manung Galing Geni, lalu melesatkan api merah menyala itu ke tubuh Nyai Ranti. Kembalilah ke alammu, Nyai Ranti menjerit. Tubuhnya terhisap ke dalam pusaran api yang melesat ke arahnya. Suara gamelan tiba-tiba berhenti dan malam itu kembali sunyi. Saat pagi mulai menjelang, warga menemukan orang-orang yang hilang di sungai besar di dekat desa dalam keadaan sudah terbujur kaku. Mereka berterima kasih kepada Seno, tetapi pemuda itu hanya tersenyum tipis. Jangan ulangi kesalahan. Jangan biarkan kegelapan tumbuh di desa ini lagi. Tanpa banyak kata, Seno kembali